Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Guladian. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yaitu yang pertama, ada jelaskan mengenai citra. Nah, di sini adalah citra itu adalah kombinasi antara titik, garis, bidang, dan warna untuk menciptakan imitasi dari suatu objek, biasanya objek fisik atau manusia. Nah, citra ini bisa berwujud gambar atau dimensi. Untuk dimensinya itu, gambarnya itu 2 dimensi, seperti lukisan, foto, dan bisa berwujud juga 3 dimensi seperti patung. Nah, citra ini diartikan sebagai gambaran mengenai objek. Baik, selanjutnya itu ada yang kedua, berikan contoh penerapan citra pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya memberikan 3 bidang. Yang pertama ada bidang industri, yang kedua itu ada bidang medis, dan yang terakhir itu ada bidang hukum dan keamanan. Nah, untuk di bidang industri ini yaitu yang pertama ada inspeksi produk, yang dimana inspeksi produk ini adalah digunakan untuk mendeteksi cacat pada produk secara otomatis menggunakan kamera dan algoritma pengolahan citra. Yang kedua itu ada pengukuran dimensi. Nah, pengukuran dimensi ini digunakan untuk mengukur ukuran dan bentuk komponen dengan sangat presisi. Nah, selanjutnya di sini ada bidang yang kedua yaitu bidang medis. Nah, yang pertama itu ada untuk mendiagnosa penyakit. Nah, mendiagnosa penyakit ini di sini yaitu untuk menganalisis citra medis, yaitu X-ray, MRI, dan lain-lain, yaitu untuk mendeteksi penyakit. Selanjutnya itu ada pembedahan otot. Nah, pembedahan otot di sini yaitu untuk membantu dokter dalam melakukan operasi dengan presisi tinggi. Nah, di sini yang terakhir ada bidang hukum dan keamanan. Yang pertama, hukum itu identifikasi korban, yaitu citra wajah atau sidik jari digunakan untuk mengidentifikasi korban dalam kasus kejahatan atau bencana. Nah, selanjutnya di sini ada bidang keamanan, yaitu CCTV. Nah, CCTV ini merupakan kamera pengintai yang merekam di tempat umum dan pribadi untuk mencegah mengungkap kejahatan. Nah, di sini soal yang ketiga yaitu sebutkan 3 komponen pembentuk persepsi visual. Di sini yang pertama ada iluminasi, yaitu cahaya yang mengenai objek dan memantul ke mata kita. Kecerahan warna dan arah cahaya itu akan mempengaruhi bagaimana kita melihat sesuatu objek. Nah, yang kedua itu ada bentuk. Bentuk ini merupakan karakteristik fisik suatu objek yang membedakannya dari objek lainnya, termasuk ukuran, kontur, dan dimensi. Nah, selanjutnya itu ada warna permukaan. Nah, di sini warna permukaan itu merupakan sifat objek yang disebabkan oleh panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh permukaannya. Nah, selanjutnya di sini yang keempat itu ada sebutkan jenis-jenis citra. Nah, di sini saya mengambil 2 jenis citra, yaitu yang pertama ada citra foto dan 2 ada citra non foto. Nah, citra foto ini yaitu citra yang dihasilkan oleh sensor kamera yang menangkap cahaya yang dipantulkan oleh objek, contoh foto pemandangan, potret atau foto produk. Nah, selanjutnya citra non foto. Nah, citra non foto ini citra yang dihasilkan oleh sensor yang menangkap radiasi elektromagnetik selain cahaya tampak, yaitu contohnya citra inframerah untuk mendeteksi panas. Selanjutnya ada citra radar untuk menembus awan atau kabut, dan yang terakhir itu ada citra satelit. Baik, yang kelima itu ada jelaskan mengenai ukuran atau dimensi resolusi citra. Nah, di sini saya mengambil 3 resolusi. Yang pertama itu ada resolusi spasial, yang kedua itu ada resolusi temporal, dan yang terakhir itu ada resolusi radiometrik. Nah, resolusi spasial ini yaitu mengacu pada ukuran objek terkecil yang masih dapat diidentifikasikan pada citra. Nah, selanjutnya resolusi temporal. Resolusi temporal ini menunjukkan interval waktu antara pengambilan 2 gambar berturut-turut. Nah, selanjutnya yaitu ada resolusi radiometrik. Nah, di mana resolusi radiometrik ini menunjukkan kemampuan sensor dalam membedakan tingkat kecerahan atau warna. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada operasi aritmatika pada citra digital. Nah, operasi aritmatika pada citra digital ini merupakan serangkaian manipulasi matematika yang dilakukan pada nilai piksel atau suatu citra. Nah, operasi ini memungkinkan untuk mengubah tampilan citra, meningkatkan kualitas, atau menghubungkan beberapa citra menjadi satu. Di sini ada beberapa jenis operasi citra. Yang pertama itu ada penjumlahan atau addition, yang kedua itu ada pengurangan atau subtraction, yang ketiga itu ada perkalian atau multiplication, yang terakhir itu ada pembagian atau division. Nah, di
sini saya akan menjelaskan dari penjumlahan atau addition, yaitu penjumlahan atau addition ini digunakan untuk menghubungkan dua citra atau meningkatkan kecerahan suatu citra. Contoh, penjumlahan dua citra dan exposure berbeda untuk mendapatkan citra dynamic range yang lebih luas. Nah, selanjutnya ini ada pengurangan atau subtraction. Nah, digunakan untuk menemukan perbedaan dua citra atau menghilangkan noise. Contohnya itu mengurangi citra latar belakang dari suatu objek untuk mendapatkan objek yang lebih bersih. Selanjutnya yang ketiga ada perkalian atau multiplication, yaitu digunakan untuk meningkatkan kontras atau menggabungkan dua citra berdasarkan intensitas. Contoh, perkalian citra dengan sebuah konstanta untuk meningkatkan kecerahan secara keseluruhan. Dan yang terakhir di sini ada pembagian atau division, yang dimana division atau pembagian ini digunakan untuk mengurangi kontras atau normalisasi intensitas. Contoh, pembagian citra ini dinilai maksimumnya untuk menormalisasikan intensitas piksel menjadi rentang 0-1. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.